أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini khatib berwasiat untuk pribadi dan hadirin sekalian agar bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yaitu sebagaimana dijelaskan atau diringkaskan oleh para ulama, imtithalu awamiri wajtinabu nawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Tentu ini kita harus mengenali mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Karena sebagian orang mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan dalam urusan agama ini. Mereka membuat-buat padahal tidak diperintahkan. Itu hanya memayahkan dirinya dan memayahkan orang lain yang terhasut karenanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah yang harus kita pelajari. Begitu juga mempelajari larangan-larangan Allah agar kita terselamatkan. Dan itu semua tidak pernah terlepas dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana khatib selalu berwasiat di awal-awal khutbah selalu menyampaikan, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik petunjuk adalah kitabullah, Al-Quran. Dan untuk memahami Al-Quran adalah sesuai petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan menurut angan-angan kita, bukan menurut orang Arab yang berbahasa Arab, tidak. Tapi berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setiap kita dituntut untuk mengetahui petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah hadis. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian takwa ini definisikan oleh para ulama, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bukan hanya menjalankan perintahnya saja, larangannya pun harus ditinggalkan. Itulah yang didefinisikan atau diringkaskan oleh para ulama. Rajin salat, maksiat dengan HP-nya, tidak takwa. Rajin beribadah, maksiat dengan sesama manusia, tidak takwa. Maka dua-duanya harus terkumpul padanya. Siapa yang pincang tidak akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang bertakwa. Seperti mendapatkan ampunan, surga Allah, rezeki yang tidak disangka-sangka, jalan keluar dari berbagai masalah. Menghayal tidak akan didapat manakala dua perkara ini tidak dijalankan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Itulah sekilas apa yang kami sampaikan. Kalau kita mengatakan bertakwa, itulah yang kami kehendaki. Kemudian kali ini marilah kita bersama-sama mempelajari atau kita merenungkan konsekuensi daripada bertakwa adalah khuluqin hasan, yaitu akhlak yang baik.
Orang yang bertakwa akan menumbuhkan, akan menghasilkan, akan berdampak, memiliki efek. Orang itu berakhlak yang baik. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Jundub, dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunt, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan fi ba'd nusakh hasanun sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada." Bertakwa itu bukan hanya di masjid. Dimanapun kita berada dituntut untuk bertakwa. Kadang kelihatan khusyuk sholatnya, banyak ngajinya. Ketika bersendiri bermaksiat kepada Allah, bukan bertakwa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tugas ini adalah sangat berat, karena kita dituntut dimanapun kita berada untuk bertakwa, menunjukkan takwa selama-lamanya, dan tidak ada satu jeda pun untuk bermaksiat kepada Allah. Namun manusia tidak ada yang sanggup tentang hal ini. Kita bukan manusia yang maksum. Kita tentu akan mengalami kesalahan. Tapi orang yang sadar akan kesalahan berbeda dengan orang yang tidak sadar atau orang yang tidak mengetahuinya. Itu berbeda jauh. Orang yang sadar tentu akan memperbaikinya, akan segera kembali. Itulah yang disebut dengan taubat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka ikutilah perbuatan buruk dan kebaikan untuk menghapusnya. Kita enggak mungkin selamanya baik. Kita ada kesalahan, segera tutup dengan kebaikan agar bisa menghapusnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, itulah nikmat yang besar terhadap umat ini. Kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat, dan untuk menghapus dosa kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka orang yang sadar ini tentu walaupun dia kepleset salah, kembali lagi, kepleset kembali lagi, terus demikian. Dan akhlaknya pun terus akan diperbaiki. Maka berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak, dengan karakter yang baik. Karakter yang baik bagaimana? Karakter yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ukurannya adalah ini. Karena bisa jadi ada orang mengatakan ini akhlaknya baik, tapi baik menurut adatnya, menurut anggapannya. Tapi menurut syar'i tidak baik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Begitu mungkin sebagian ada orang yang itu dianggap baik oleh syar'i namun membencinya. Dan ini banyak terjadi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Orang mengaku Islam tapi benci terhadap aturan-aturan dari syariat Islam. Menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Mengatakan itu adalah budaya Arab. Padahal Arab budayanya adalah rusak, jahiliyah, musyrikin, yang sangat kotor. Kemudian Islam datang, membersihkan, mensucikan. Maka ciri Islam adalah dalil, dan di luar dalil adalah bukan Islam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balligh anni walau ayah."
Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Ayat itu adalah dalil yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di luar dalil bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun banyak orang mengatakan ini baik, ini baik, ini baik, sandarkan kepada Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkannya. Tidak dianggap baik dan bukan bagian daripada Islam. Ini pun ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, ini jalanku. Aku mengajak manusia kepada jalan Allah berdasarkan basirah, dalil. Aku dan orang-orang yang besertaku menunjukkan ciri dakwah Rasulullah SAW adalah dalil, basirah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Itulah, janganlah kita mau diputar balikan oleh orang yang pandai bicara, tapi kita hendaklah pelajari Islam dari dalilnya supaya kita tidak terombang-ambing. Karena urusan ide baik, semua orang bisa beride baik, berangan-angan baik, tapi menurut tangannya, bukan menurut dalil yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada akhlak yang baik. Di antara para ulama menjelaskan tingkah laku yang menunjukkan akhlak yang baik. Di antaranya kaful ala minkalin nas, badalul nada wal ata, was-sabru alal ada wa talaqul wajh. Yaitu akhlak yang baik di antaranya kalian tahan diri kalian dari menyakiti orang lain, dari berbuat buruk kepada manusia. Tahanlah diri kalian dari berbuat yang seperti ini. Jangan sampai kita menyakiti orang lain. Mungkin dari perkataan, mungkin dari perbuatan, mungkin dari amalia. Kita lihat banyak orang dalam amalia, dalam muamalah, dalam berdagang, dalam berbisnis, terjadi kecurangan-kecurangan. Orang berjabat, menipu, berkhianat. Falauzubillah. Bisa terjadi demikian, menyakiti orang lain. Maka setiap muslim wajib menjaga dirinya dari berbuat buruk terhadap orang lain. Yang kedua, badalun nada wal ata, memberikan kebaikan kepada orang lain. Ya, yang ma'ruf kita berikan. Berikan nasihat yang baik kalau dia membutuhkan. Ingat, nasihat adalah bukan makar. Ya, ada orang gayanya menasihati, padahal dia ingin menjerumuskan. Sebentar lagi kita akan digoncangkan. Aku membela rakyat, aku membela rakyat, pilihlah aku. Berapa tahun kita digituin? Setiap 5 tahun sekali kita dibegitukan oleh orang-orang semacam ini. Sadarlah hadirin, kita jangan sampai bercerai, bertarung, bermusuhan dengan sesama kita. Mungkin kita adalah sama-sama korbannya. Jangan sampai kita sakitnya terpuruk, sakit dikhianati, sakit pula antar kita yang sama-sama jadi korbannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang harus kita pahami dalam kondisi yang menjelang seperti ini. Kemudian wal ata, kita suka memberi yang berupa harta yang bermanfaat. Ini bagian daripada akhlak yang baik. Was-sabru 'alal ada, kita bersabar dari apa yang menimpa kita tidak baik. Kita manusia, biasa salah. Saudara kita berbuat salah kepada kita, biasa. Kita juga kadang berbuat salah kepada mereka. Maka hendaklah kita bersabar, bukan baper, dikit-dikit kesinggung.
Bukan demikian kepada saudara kita. Kalau kepingin gak disinggung orang, jangan bergaul dengan orang. Kalau siap bergaul, siap bersinggungan, siap disindir, itulah kita hidup bergaul. Bukan bawa perasaan, dikit-dikit jengkel, marah kepada sesamanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bersabar. Ya, kita bergaul bukan dengan malaikat yang tidak pernah salah, bukan. Kita bergaul dengan manusia yang bisa salah, bisa benar, bisa menyakiti. Maka kita disuruh bersabar. Inilah akhlak yang baik. Bersabar dengan apa yang menimpa kita yang mungkin kurang enak dari saudara-saudara kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa talaqatul wajhi, yaitu dengan wajah yang indah, yang ramah, bukan wajah yang seram. Seperti sebagian orang yang nggak tahu, dengan menampakkan wajah seram dianggapnya wibawa. Padahal itu tercela. Mungkin orang di depannya takut, di depannya dia menyimpan dendam yang luar biasa. Fir'audzubillah. Hadirin, kita hendaklah bermuka baik kepada sesama kita. Kita manusia akan berdiri bersama-sama di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk dihadili antara perselisihan kita. Nah, kita tidak perlu menyombongkan dan menampilkan wajah yang seram ataupun geram untuk menakut-nakuti saudaranya. Mungkin yang dia dapatkan kehormatan, tapi kehormatan semu, karena di balik penghormatannya adalah dendam yang sangat buruk padanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, hati-hatilah kita bergaul dengan sesama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, ya, menjelaskan seperti yang dibawakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, babani mu'ajjalani uqubatahuma fid dunya al-baghyu wal uquq. Hati-hatilah oleh kalian. Ada dua pintu yang dia disegerakan balasannya atau hukumannya di dunia ini, yaitu al-baghyu, kezaliman kepada sesamanya, dan durhaka kepada kedua orang tuanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ingat apa yang kita lakukan terhadap saudara kita. Jika zalim akan disegerakan. Kita lihat banyak orang yang dia tertimpa musibah, tertimpa hukuman dari Allah. Kadang menimpa dirinya, kadang melalui jalan hartanya, kadang melalui jalan anaknya, kemudian ada yang melalui jalan dari istrinya, bahkan ada juga yang melalui jalan jabatannya menyiksa orang tersebut. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kadang disaksikan oleh orang-orang yang terzalimi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hikmah menjelaskan, menempatkan hadis
al-baghyu wal uquq, al-baghyu didahulukan. Padahal al-uquq termasuk dosa besar. Durhaka kepada orang tua adalah dosa besar. Tapi dinomor duakan dan didahulukan dengan menzalimi orang lain. Salah satu hikmah yang bisa kita pelajari, orang lain ketika dizalimi melihat orang yang dizalimi tersiksa, dia senang. Tak akan mencabut. Tidak mudah untuk memaafkan. Bahkan mungkin dia akan menambah doa keburukan padanya. Berbeda dengan orang tua. Melihat anaknya mendapatkan hukuman di dunia, mungkin dia tidak tega dengan anaknya, segera memaafkan. Itu orang tua. Tapi kalau orang lain, tidak semudah itu. Maka kita lihat banyak orang yang melakukan keburukan, kezaliman dalam bisnis, sering terjadi cakar-cakaran. Ini berakibat buruk, kadang menjelang matinya. Sebelum meninggal dunia, orang itu merasakan akibatnya dan disaksikan oleh orang-orang yang dizaliminya. Maka disinilah seperti Rasul SAW mengatakan, bersabda, wattaqu da'watal mazlum. Hendaklah engkau takut kepada doanya orang-orang yang dizalimi. Mudah-mudahan khutbah yang sehat ini bermanfaat untuk perbaikan kita fid dunya wal akhirah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.